Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS soft skill kita, yaitu penerapan berpikir kritis, studi kasus dugaan penggelapan pajak. Kelompok kami terdiri dari aku sendiri, Devina Octavia, Jonathan Bryan, Regan Hernandez, Nicholas Juan, Sylvia, dan Anita Trijaya. Pertama-tama kami akan membacakan daftar isinya, yaitu terdiri dari latar belakang, pengkategorian klaim-klaim, menganalisis kritis kasus, argumen dan counter-argumen, 5 pola deduktif spesifik, dan 5 contoh argumen induktif spesifik. Pertama-tama, Muhammad Mahfud adalah yang sering kita kenal sebagai Mahfud MD, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Mahfud MD memiliki karakter kepemimpinan yang berani mengambil risiko dan dinilai menjadi Menteri Koordinator dengan kinerja terbaik. Beberapa hasil kerja nyata Mahfud MD sebagai berikut, yaitu 1. Mendapatkan penghargaan pelopor peradilan paling transparan pada tahun 2009 dan membuat MK atau Mahkamah Konstitusional mendapatkan penghargaan Satan Kerja Pengelolaan Keuangan Terbaik 2009. Lampiran dari kasus kelompok kami, yaitu Mahfud MD menyatakan bahwasanya ada transaksi 300 triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang melibatkan 460 orang lebih. Menjelaskan tentang klaim. Klaim adalah sebuah tuntutan pengakuan atas suatu fakta yang seseorang atau kelompok lontarkan. Nah, klaim itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah klaim faktual, klaim nilai, dan klaim subjektif. Yang klaim faktual adalah klaim yang menyatakan fakta-fakta yang ada dan juga bersifat apa adanya. Bersifat juga eksplisit, yaitu berterus terang dan tegas. Klaim nilai terdapat persetujuan atau tidak persetujuan dan memiliki upaya untuk membuktikan sebuah tindakan apakah itu benar atau salah. Yang ketiga adalah klaim subjektif. Klaim subjektif adalah klaim yang kebenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, apa yang dipercayai oleh seseorang atau kelompok. Nah, dari ketiga klaim itu, kita akan mengkategorikan klaim-klaim itu dalam lampiran kasus yang ada. Yang pertama, klaim faktual. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan transaksi mencurigakan 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, klaim ini merupakan klaim faktual dikarenakan adanya pembuktian pelaku dari kasus tanggar serta adanya beberapa bukti yang mendukung kasus dan klaim tersebut. Contoh yang kedua adalah Mahfud MD melanjutkan bahwa dalam kurun waktu itu ada setidaknya 160 laporan yang melibatkan 460 lebih orang. Tidak ada kelanjutan informasi terkait penemuan transaksi mencurigakan tersebut. Klaim ini merupakan klaim faktual dikarenakan memiliki bukti secara laporan dan fakta. Klaim nilai ini merupakan sebuah pembuktian yang baik atau yang buruk. Contohnya adalah Rafael itu jadi kasus lalu dibuka. Loh, ini kok sudah dilaporkan kok didiamin. Klaim ini ada klaim nilai karena adanya kesalahan yang terjadi dan juga yang menentang nilai-nilai. Yang kedua adalah, tapi menumpuk sebaik itu bukan karena Sri Mulyani. Itu ganti menteri sudah 4 kali kan sejak tahun 2009. Tidak bergerak dan Dirjen baru memberikan laporan kalau dipanggil kali, ujarnya. Klaim ini merupakan klaim nilai karena menyelatkan sebuah pernyataan yang merupakan sebuah pembuktian yang baik atau buruk. Objektif ini mengacu pada pendapat pribadi seseorang atau kelompok. Contohnya adalah Mahfud MD mengeluh respon selalu muncul ketika temuan sudah menjadi kasus seperti yang dialami oleh ex pejabat DJP, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Klaim ini merupakan klaim subjektif karena mengandung pendapat orang, yaitu Mahfud MD. Yang kedua adalah dulu Angin Praitno, sama sekali nggak tahu, sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Klaim ini merupakan klaim subjektif karena mengandung pendapat orang. Masuk ke bagian analisis kasus. Yang pertama, identifikasi. Contoh dari identifikasinya adalah kasus ini merupakan korupsi yang terjadi di lingkungan Kemenku sehingga ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun. Penggelapan dana ini khususnya dicurigai Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Bea Cukai. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan bahwa adanya akumulasi laporan terjadi sejak tahun 2009 sampai 2023. Terdapat 160 laporan yang melibatkan lebih dari 460 orang. Kasus ini belum ada kemajuan informasi. Kasus ini merupakan kasus yang serius karena melibatkan banyak orang, terutama pejabat publik di pemerintahan, serta melibatkan nominal uang yang banyak. Kedua yaitu analisis. Terdapat beberapa bagian dari analisa kasus dugaan transaksi uang senilai Rp 300 triliun melalui Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang melibatkan lebih dari 460 orang. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi mencurigakan dengan nominal besar. Contohnya adalah jumlah uang yang diduga terlibat dalam kasus ini sebesar 300 triliun rupiah. Yang kedua, banyak melibatkan orang termasuk pejabat. Contohnya adalah fakta bahwa ada lebih dari 460 orang terlibat pada kasus ini sehingga membuat kasus ini semakin kompleks untuk diinvestigasi. Yang ketiga adalah terjadi di instansi pemerintahan. Dan contohnya adalah kasus ini diduga terjadi melalui instansi pemerintahan, yaitu khususnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Bea Cukai. Yang keempat, perlunya tindakan pencegahan. Dan terdapat juga contohnya adanya kasus ini semakin membuktikan bahwa perlunya pencegahan dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, perlunya upaya dan dalam memperbaiki cara kelolaan pemerintah.
evaluasi. Kasus ini hingga saat ini belum ada kelanjutan dalam informasinya. Masih belum adanya informasi bagaimana penyelesaian para kementerian dan sebaiknya seluruh pihak yang terlibat di dalam kasus ini dapat menyelesaikan dengan cepat dan memberikan penjelasan ke masyarakat agar masyarakat dapat mempercayai kembali para pejabat dan politik negara. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan jika dilihat kembali dari kasus dan informasinya ada di dalam berita dapat terlihat bahwasannya adanya keprihatinan kurangnya kecepatan para pejabat negara dan pemerintah untuk menangani kasus ini. Pemerintah seharusnya sigap dalam melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk menganalisis kasus ini. Masyarakat di luar sana juga sangat memerlukan transparansi keuangan agar dapat mempercayai sistem keuangan yang dimiliki negara Indonesia. Tindakan penegasan juga diperlukan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan baik. Kami akan membahas tentang argumen dan counter argumen. Argumen adalah sebuah alasan untuk memperkuat suatu pendapat gagasan seseorang. Argumen biasanya menyatakan bukti-bukti konkret dalam suatu kasus. Kalau counter argumen itu merupakan kebalikan dari argumen, bukannya memperkuat atau mendukung suatu pendapat, tapi counter argumen berfokus pada memberikan bukti yang tidak mendukung sebuah pendapat atau gagasan. Selanjutnya, contoh argumen. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang merugikan negara. Pada rapat Komisi 3 DPR dengan PPATK, Menteri Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, menyatakan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kemenko, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang diakumulasikan laporan masuk sejak 2009 sampai 2023 dengan nilai total mencapai 300 triliun. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara karena laporan yang dianggap tidak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Argumen counter argumen. Mengapa pihak pemerintahan yang bertanggung jawab dalam keuangan baru menyelidiki kasus pencucian uang yang terjadi di Kemenku pada tahun 2023, sedangkan laporan sudah masuk sejak tahun 2009, sehingga ada permasalahan dengan transaksi 300 triliun. Hal ini tentu saja membuat pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap Kemenku pada tahun 2023. Mungkin saja adanya permainan orang di belakang Kemenku tentang kasus ini di tahun 2023, terutama sejak adanya kasus yang menimpa salah satu pejabat DJP, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Kelompok kami akan membahas tentang modus ponen. Terdapat checklist 1 yang membahas tentang jika diduga adanya akumulasi laporan mencurigakan di lingkup Kementerian Keuangan, maka kepercayaan publik kepada institusi politik akan menurun. Dan yang kedua, terdapat akumulasi laporan mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kesimpulannya, jadi kepercayaan publik terhadap institusi politik menurun karena adanya akumulasi laporan mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Stolens. Premis 1 berisi tentang jika pengecekan penyalahgunaan dana masyarakat lama, maka masyarakat sulit percaya terhadap institusi politik di Indonesia. Premis kedua, pengecekan penyalahgunaan dana masyarakat cepat. Kesimpulannya, jadi masyarakat sangat percaya terhadap institusi politik yang ada di Indonesia. Tentang silogisme hipotesis. Premis 1, jika adanya kecepatan dan ketetapan dalam pengecekan market dana, maka akan mengurangi kecurangan pengecekan dana. Premis kedua, jika mengurangi kecurangan pengecekan dana, maka masyarakat akan tenang dan akan percaya pada pemerintah. Kesimpulannya, jadi jika adanya kecepatan dan ketepatan dalam pengecekan dana, maka masyarakat akan tenang dan percaya pada pemerintah pusat. Silogisme disjunktif. Premis 1, hal ini dapat terjadi adalah kesalahan Menteri Sri Mulyani atau kesalahan akibat perubahan Menteri sebanyak 4 kali. Premis 2, hal ini dapat terjadi bukan kesalahan Menteri Sri Mulyani. Kesimpulannya, jadi hal ini dapat terjadi karena penggantian Menteri sebanyak 4 kali. Dilema, pada premis 1, entah adanya kesalahan data pada laporan keuangan negara dinyatakan benar atau salah. Premis 2, jika adanya kesalahan data pada laporan keuangan negara dinyatakan benar, maka kepercayaan masyarakat pada pejabat dan politik negara akan menurun drastis. Premis ketiga, jika adanya kesalahan data pada laporan keuangan negara dinyatakan salah, maka akan dilanjutkan dengan pemberitaan sidang terbuka. Kesimpulannya, jadi kepercayaan masyarakat pada pejabat dan politik negara akan menurun drastis atau akan dilanjutkan dengan pemberitaan sidang terbuka. Membahas tentang argumen induktif spesifik. Pengamatan 1, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebanyak 300 triliun juta rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Pengamatan. Pengamatan kedua, sejak tahun 2009 laporan tersebut sudah ada dan tidak ada kemajuan terkait transaksi tersebut hingga sekarang. Lalu pengamatan ketiga, Sri Mulyani tidak bersalah atas kasus ini dikarenakan pergantian menteri sebanyak lebih dari 4 kali dari tahun 2009 sampai 2023. Lalu generasi atau argumen induktifnya adalah berdasarkan penuturan Mahfud MD selaku Menteri-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebanyak 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Pengamatan. Walaupun sejak tahun 2009 laporan tersebut sudah ada dan tidak ada kemajuan terkait transaksi tersebut hingga sekarang.
Menteri saat ini, Sri Mulyani, tidak bersalah atas kasus ini dikarenakan pergantian menteri sebanyak lebih dari 4 kali dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.